Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Devika TV, berjumpa kembali bersama saya Aibona Mana di Indahnya Islam. Yang tentunya saat ini sudah hadir narasumber saya yang luar biasa. Ada Umi Astiatun. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Umi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ai. Iya ya, tentunya kita semua dalam lindungan Tuhan ya Umi ya. Alhamdulillah. Apalagi saat ini kan kita ini makin kesini zaman tuh makin cepat Umi ya. Kegiatan makin banyak, duniawi makin menjadi prioritas di sebagian orang ya Umi ya. Padahal hakikat kita di dunia itu kan sebenarnya ibadah Umi ya. Nah ini adalah tema yang akan kita usung di episode saat ini Umi ya, yaitu hakikat ibadah. Seperti apa Umi? Ya, hakikat ibadah di dalam agama Islam itu seperti apa aja gitu. Yaitu apa ketundukan kita sebagai manusia itu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan gitu. Itulah makna dari ibadah itu sendiri. Oke. Karena kita adalah hakikat ibadah tunduk dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semua ini kan adalah makhluk ciptaan Allah, nggak cuma manusia ya Umi ya. Ada juga jin, malaikat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Umi, kita perlu tahu nggak sih apa tujuan penciptaan Allah dalam menciptakan jin dan manusia? Jadi gini Mbak, Allah itu menciptakan alam semesta itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Ada alam, gitu kan. Terus ada manusia, kehidupan, itu kan. Kehidupan itu ada manusia, ada hewan, gitu kan. Juga ada itu tadi jin, gitu kan. Ada jin, ada setan, gitu kan. Itu Allah ciptakan semuanya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib mengimani apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menciptakan semua itu tidak sekedar hanya mencipta aja gitu. Iseng-iseng aja itu enggak. Pasti Allah mempunyai tujuannya, yaitu apa? Supaya manusia itu, jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Dan termasuk dalam surat Al-Zariyat ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Nah, kita sebagai manusia gitu, nanti ibadahnya itu akan seperti apa gitu kan Mbak? Dalam konteks seperti apa itu bisa dikatakan ibadah gitu kan. Nah, di dalam Islam itu kan ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia lain, masyarakat gitu. Itulah dalam artian ibadah menurut Islam itu gitu. Nah, di dalam hubungan manusia dengan Allah itu dalam agama Islam itu dibagi menjadi 2 gitu. Hubungan mahdoh dan hubungan ghairu mahdoh gitu. Nah, ibadah mahdoh itu ya sholat, puasa, rukun Islam itu gitu kan. Itu apa? Itu adalah konsekuensi kita sebagai penerimaan kita terhadap Islam gitu. Kita sudah menerima Islam sebagai agama kita, kita menerima Islam sebagai aturan gitu kan. Makanya kita harus menerapkan, mengamalkan apa yang menjadi aturan-aturan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu seperti itu. Semuanya tidak perlu ketika kita mau menjalankannya kita harus mengetahui kenapa sih harus ini gitu kan. Itu tidak perlu gitu. Karena apa? Konsekuensi kita sebagai seorang hamba itu hanya taat, hanya patuh gitu kan. Kalau kita tidak patuh ya sanksi gitu kan yang akan kita dapat gitu kan. Seperti itu. Nah, maka ketika kita menjalankan ibadah gitu kan, itu ya harus sesuai dengan yang Allah terapkan, Allah inginkan gitu, tidak semaunya sendiri gitu kan. Nah, di dalam Islam itu ketika kita mau melakukan sholat gitu kan, ya sholatnya ya harus sesuai dengan yang Allah inginkan gitu. Iya, lewat Rasulullah gitu kan. Makanya
Rasulullah bersabda, sholatlah seperti aku sholat, gitu kan, seperti itu. Itulah ibadah, konsekuensi diri kita sebagai seorang hamba yang mau atau mengambil Islam itu untuk aturan kita, untuk menjadi panutan kita, gitu, untuk menjadi agama kita, gitu, seperti itu. Lah, kalau kita tidak mau, ya berarti kita ya bukan orang Islam. Jangan berarti kita menolak Islam, gitu. Ya itu terserah, tapi sanksinya ya harus diterima juga, gitu kan ya. Sanksinya apa ya? Allah nanti yang akan memberikan hukuman seperti itu. Itulah gunanya yang membedakan orang beriman dan orang yang kafir, gitu seperti itu. Mau beriman ya mau taat, konsekuensinya taat, gitu. Nggak usah tanya, disuruh sholat kenapa kok harus sholat sih? Jangan, gitu. Suruh sholat gitu kan. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana ketika ada di yaumil akhir nanti ya, di yaumil akhir nanti bagaimana keadaan orang-orang primitif gitu, orang-orang yang tidak terjamah oleh Islam, gitu kan, oleh dakwah-dakwah Islam, gitu kan. Nah, maka Allah akan memberikan solusinya seperti apa? Maka orang primitif itu tadi akan dibawa di pinggir neraka, gitu kan. Nah, ketika Allah perintahkan masuk, orang itu masuk apa enggak, gitu. Itu yang membedakan itu. Ketika diperintahkan masuk, gitu, orang itu masuk berarti ada cikal bakal taat dalam dirinya, gitu. Ada iman ya, ada ketaatan, gitu. Namun ketika diperintahkan masuk melihat api neraka yang panas meleleh gitu seperti itu, yang membara gitu, kok dia nggak mau, berarti tidak ada keinginan untuk tunduk ya. Itu. Makanya ya itu tadi batasan dari keimanan itu ya ketaatan itu tadi, ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Wah, ini benar-benar menguji keimanan kalau begitu ya, Umi ya. Terus sebagai manusia memang tugasnya hanya beribadah, bekerja itu hanya sampingan malahan, Umi ya. Bukan bekerja tapi ibadahnya dinantiin dulu. Sebetulnya bekerja itu wasilah aja, gitu, menggugurkan kewajiban kan. Kewajibannya itu mencari nafkah. Nah, itu harus digugurkan lewat bekerja. Kalau rizki atau hasil dari bekerja itu udah ketetapannya Allah, gitu. Jadi berbeda. Ketika nanti aku bekerja dapat ini, gitu, berbeda. Iya. Akhirnya jadi tahu ya, Umi ya. Kalau bekerja ternyata hanya menggugurkan kewajiban, tapi yang terpenting adalah ibadah. Nah, kita akan mengetahui macam-macam ibadah seperti apa yang bisa mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah jeda berikut ini. Tetap di Indahnya Islam Dafika TV. Masih di Indahnya Islam Dafika TV bersama saya Ai Boramana dan juga pengisi tausiah kita, narasumber saya Umi Astiatun. Umi, masih semangat ya, Umi? Insya Allah, Mbak. Masih dengan tema kita yaitu hakikat ibadah untuk tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi sudah dijelaskan yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia dan jin, itu memang tugasnya untuk ibadah ya, Umi ya. Nah, kita perlu tahu juga nih ibadah-ibadah seperti apa nih, Umi, supaya kita bisa lebih dekat sama Allah dan itu bisa memberikan pertolongan kita di akhirat nanti. Silakan, Umi. Jadi kita sebagai seorang hamba itu diwajibkan untuk mengetahui ya, mengetahui bagaimana supaya ibadah ini bisa diterima di sisi Allah. Kan kita tidak mau melakukan sesuatu itu ya hanya sia-sia gitu kan. Makanya harus sesuai dengan aturan yang Allah
perintahkan gitu. Semua yang Allah perintahkan itu adalah semua ibadah ketika kita lakukan gitu, tanpa harus memilih-milih. Termasuk hukum-hukumnya, hukum-hukum Islam yang Allah turunkan gitu. Kalau kita terapkan ya itu kita udah melakukan ibadah gitu ya. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah madah gitu. Sholat, puasa itu penting, tapi ada ibadah ghairu madah. Ghairu madah itu seperti apa? Selain ibadah wajib gitu. Yaitu apa? Interaksi kita terhadap masyarakat, itulah ibadah. Sesama manusia ya Umi ya. Ya, ketika kita berbuat baik dengan saudara-saudari kita gitu kan. Kalau saudara-saudari kita itu lagi terkena musibah kok kita peduli, kita memberikan bantuan, ya itu ibadah kita gitu kan. Nah, itu akan dihitung menjadi amal soleh kita gitu. Nah, begitupun Islam sudah menurunkan aturannya, hukum-hukumnya gitu kan. Ketika umat Islam itu melakukannya, ya itu ibadah. Pahalanya imbalannya adalah pahala gitu. Nah, ketika tidak melakukan berarti berdosa gitu kan. Nah, ada juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika larangan itu kok diterjang, tentunya kita akan berdosa gitu. Nah, seperti itu. Larangannya seperti apa? Yaitu memakan harta haram gitu kan, dari riba lah gitu kan. Pastilah akan ada imbasnya gitu kan. Akan ada imbas yang dirasakan gitu. Nah, ketika larangan misalnya riba itu tadi kita langgar, tentunya kita akan mengalami suatu kegoncangan gitu ya. Hati kita tidak akan merasa tenang gitu kan, seperti itu. Nah, itulah wujud dari wujud dari siksaan Allah itu tadi, dosa dari Allah itu karena apa? Karena kita melanggar gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya segera balik gitu. Segera disadari kalau sudah melakukan suatu pelanggaran gitu. Makanya kita harus segera balik lagi gitu. Segera kita perbaiki lagi, kita istighfar, banyak-banyak istighfar gitu. Itulah makanya sebaik-baiknya seorang hamba itu adalah ketika dia sadar melakukan kesalahan dan dengan segera untuk kembali kepada Allah, entah itu dia meminta pengampunan dengan istighfar, sholat taubat, dan tidak melakukannya lagi. Itulah yang terpenting, yang nilai tinggi di sisi Allah itu seperti itu. Bukan berarti manusia yang bagus tanpa ada kesalahan itu enggak. Tentunya manusia itu adalah sumbernya kesalahan gitu. Jadi tidak ada yang namanya manusia bilang aku kan udah kiai misalnya, aku kan udah syekh gitu, aku kan udah haji gitu kan, terus mengabaikan gitu, mengabaikan amalan lain. Nah, itu yang akan menjadi penyakit dalam dirinya sendiri gitu. Kalau dia tidak segera menyadarinya, itu ya bahaya gitu. Bahaya yang mengancam dia gitu. Nah, di sini Allah itu hanya memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki gitu. Makanya ada penceramah, ada dai gitu kan, yang menyeru di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat itu melanggar apa yang Allah larang, ya supaya segera kembali gitu. Nah, kalau misalnya sudah didakwahi, sudah diberikan ilmunya, bahwa disampaikan bahwa ini dilarang, kok masih tetap melanggar, ya itulah konsekuensinya dia gitu kan. Konsekuensinya dia yaitu dosa gitu, seperti itu gitu. Nah, artinya jika mereka melanggar terhadap konsekuensi tersebut, ada keterkaitan hukum yang akan diberikan Allah ya. Seperti apa Umi? Ya, hukuman tadi itu ya bisa dirasakan ketika masih di dunia, sampai nanti di yaumil akhir nanti. 2 kali berarti Umi? Iya. Contohnya seperti siapa gitu? Seperti Abu Lahab gitu. Abu Lahab ya. Berarti semasa hidupnya dia menolak apa yang Rasulullah sampaikan, sampai menyiksa Rasulullah gitu kan, sampai
dia sering mengabarkan Rasulullah itu orang gila lah, inilah itulah gitulah. Nah ketika akhir hayatnya seperti apa dia, makamnya dia adalah bisa kita lihat ya, katanya itu berbau busuk gitu kan, seperti itu. Nah gambaran di makam yang susah, kesusahan di alam barzah gitu ya, itu ada gambaran di mana dia nanti akan tinggal di akhirat nanti gitu. Kan semuanya akan dihisap Mbak. Betul. Semuanya akan mengalami penghisapan gitu kan. Nah ketika dihisap kok ternyata amal buruknya lebih jelek gitu kan, apalagi itu orang yang kafir gitu, yang menolak Islam, itu ya tentunya akan di neraka selama-lamanya loh. Kekal ya, iya kekal. Sedangkan kita tahu bahwa kehidupan nanti di yaumil akhir itu adalah kehidupan yang kekal, tidak akan ada lagi kematian di sana gitu. Kalau misalnya kita di neraka misalnya kafir ya di situ terus gitu. Nah kalau orang Islam gitu kan ada kemungkinan diangkat gitu kan ada tuh dalam surah Al-Yalah itu, barang siapa mempunyai iman sebesar biji zarah, maka akan diselamatkan dari api neraka, seperti itu. Itulah umat Islam itu seperti itu. Jadi seperti itu ya ya, hukum yang jika tidak patuh ataupun tidak iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merasa bersyukur, beruntung punya iman, lahir Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah dan selamat dunia akhirat ya Umi. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik Umi, kita masih ada sesi terakhir di program Indahnya Islam dengan tema kita saat ini, tapi setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Dafika TV. Masih di Indahnya Islam bersama saya Aibu Namana dan juga Umi Astiatun. Di episode kali ini para pemirsa Dafika TV dengan tema hakikat ibadah, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari penjabaran Umi Astiatun sebelumnya, kita benar-benar merasa bersyukur terlahir Islam ya Umi ya. Bahkan sampai saat ini berusaha memiliki iman yang kuat yang mudah-mudahan bisa menolong kita di akhirat nanti Umi ya. Di kesempatan terakhir ini Umi, dalam sesi kita episode kali ini, kesimpulan apa nih yang akan Umi sampaikan kepada pemirsa Dafika TV? Silakan Umi. Ya, bagi para pemirsa Dafika TV ya Mbak ya, yang dirahmati Allah, insya Allah marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan diri kita, iman kita gitu kan. Iman itu kan naik turun gitu ya Mbak. Betul, ya? Sering terjadi sama saya Umi. Ya. Semuanya mengalaminya Mbak. Bagaimana kita harus menstabilkan iman gitu ya, dengan ibadah itu tadi, memupuk keyakinan kita bahwa hanya Allah yang mampu menolong kita gitu ya, hanya Allah yang menciptakan kita gitu kan. Nah kita sebagai seorang hamba, kita harus sadar dengan benar bahwa tugas kita itu apa gitu. Tugas seorang hamba itu hanya taat, patuh, dan menjalankan semua ibadah. Oh, taat, patuh, dan menjalankan semua ibadah ya Umi? Iya. Semua aturan-aturan yang Allah lewat ibadah-ibadah itu kita lakukan gitu kan. Terus semua larangan-larangan yang Allah larang gitu ya kita jauhi gitu. Dengan semaksimal mungkin. Walaupun enak gitu ya. Kayaknya enak banget loh itu, tapi itu dilarang. Misalnya ada mengandung daging babi gitu. Kan begitu ayat larangan tentang memakan daging babi itu turun, ya tanpa bertanya kenapa kok dilarang, kenapa kok ini, umat Islam langsung tidak memakan gitu. Ketika turun larangan khamar, umat Islam langsung membuang semua bejana-bejana khamar gitu. Itulah sifat dari ketaatan gitu. Jadi tanpa ada kenapa. Pertanyaan lagi ya Umi. Iya. Kenapa sih? Nah, kan enak, nggak ada. Seorang Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya apa yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah.
pahala itu nanti yang akan mengantarkan kita kepada surga gitu kan. Nah, bagaimana kalau larangan gitu ya, kita jauhi semaksimal mungkin, sekuat mungkin gitu. Kita jauhi. Kalau misalnya nih larangannya riba gitu kan, udah kepepet bahkan nggak punya uang gitu kan Mbak, ada yang datang nawarin tapi ada kelebihan gitu kan, ada kelebihan harus ngembaliin lebih gitu ya, jangan kita ambil karena itu larangan gitu kan, kita larang lah. Terus gimana menyikapinya gitu untuk menyelesaikan kekurangan finansial tadi, ya kita pasrahkan semua pada Allah gitu, pasti Allah itu akan menolong gitu. Karena apa? Semua doa umat Islam itu diijabah oleh Allah. Terijabahnya itu tergantung pada keyakinan dari hamba itu sendiri. Lah kalau hambanya itu meminta, iya nanti kalau ada keraguan Allah, gitu iya, Umi ya. Allah ngasihnya kapan ya? Misalnya gitu kan. Nah itu pasti Allah akan memending dulu gitu. Tapi kalau kita full 100% kita tolak larangan Allah itu tadi, terus kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya insya Allah Allah akan menyegerakan pertolongannya gitu. Ditambah lagi dengan seorang hamba melakukan amalan-amalan yang disenangi oleh Allah gitu. Tentunya semua Allah itu akan menolong secepat singkangsa gitu. Gitu. Jadi amalan apa gitu? Amalan dakwah salah satunya gitu. Amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Itu cepat sekali itu. Allah itu akan menolongnya. Karena apa? Allah sendiri yang telah berfirman gitu. Barang siapa menolong agamaku, pasti aku akan menolong dia dalam setiap kesusahannya. Ya. Allah sendiri yang menjanjikannya. Kalau kita yakin, kita sebagai orang Islam harus yakin kepada Allah, yakin hanya Allah yang mampu menolong kita gitu. Ya pasti akan terpecahkan masalah kita gitu. Kalau misalnya kita mengambil hal-hal yang dilarang oleh Allah, pasti akan ada imbasnya gitu. Imbasnya apa ya? Rasa resah, tidak tenang gitu kan. Mungkin malah kita itu kok malah tambah keluar dari jalurnya gitu kan, seperti itu. Maka marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita. Kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita hanya taat. Taat, mempercayai bahwa hanya Allah yang mampu menolong kita gitu. Seperti itu. Masya Allah. Dari mulai yakin ya Umi ya, taat, patuh, mudah-mudahan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema kita hari ini. Diyakin ya Umi ya. Itulah tema kita hari ini, yaitu hakikat ibadah, tunduk dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjalankan tugas kita sebagai hamba, yaitu ibadah, itu bisa mempermudah kita dalam setiap kehidupan ya Umi, bahkan sampai akhirat nanti Umi. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Umi Astiatun. Janji Allah. Iya, seperti janji Allah ya tadi ya. Oke. Terima kasih untuk Umi Astiatun sudah hadir di Indahnya Islam Dafika TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi ini bisa memberikan kebermanfaatan buat kami semua ya Umi ya. Baik, pemirsa Dafika TV, usai sudah kebersamaan kita di program Indahnya Islam. Untuk episode kali ini, saya Ae Bonamana dan juga Umi Astiatun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.